Kultum Ramadan, Ngabi Bias, ngaji bahas ilmu bersama bimbingan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatal iman, ahbakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang puasa, maka pembahasan kita tidak hanya seputar hukum, hikmah, syarat, dan juga pembatal-pembatalnya saja. Tapi kita pun juga bicara tentang adab-adab puasa. Dan puasa memiliki beberapa adab, yang mana pahala puasa tidak akan sempurna kecuali dengan menyempurnakan adab-adabnya pula. Di sini para ulama telah membagi adab-adab puasa menjadi dua. Di sana ada adab yang wajib, berarti harus dan tidak bisa ditinggalkan. Sifatnya beriringan dengan puasa itu sendiri. Sebagaimana puasa itu wajib, maka di sini adab yang menyertainya pun juga wajib. Begitu pula di sana ada adab yang sifatnya sunnah, sifatnya anjuran. Dan insya Allah yang menjadi bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah adab yang sifatnya wajib. Adab yang harus dan tidak boleh ditinggalkan. Poin pertama yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah adalah segala macam ibadah, baik ucapan atau perbuatan yang dihukumi wajib tetap walaupun seseorang itu berpuasa. Seperti sholat. Kita tahu bersama bahwasanya sholat adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang menjadi prioritas ketika kelak di hari penghisapan Allah Azza wa Jalla. Ia akan ditanya, dan tidak mungkin ketika kita mengamalkan puasa lalu kita justru mengabaikan sesuatu yang penting seperti salat. Maka salat ini hukumnya wajib, dan sebagaimana kita ketahui bersama di antara pendapat yang rajih, di antara pendapat yang tepat di kalangan para ulama bahwasanya salat ini adalah salat jamaah. Maka salat jamaah tetap harus didirikan. Salat jamaah tetap harus ditunaikan. Sebagaimana kita tahu bersama dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ada seorang sahabat yang buta meminta udzur kepada beliau. Meminta udzur agar tidak diwajibkan untuk mendatangi salat jamaah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikannya. Namun tatkala ia berbalik dan terdengar adzan, maka Nabi pun kemudian bertanya, "Hal tasma'un nida?" Apakah engkau mendengar panggilan? Apakah engkau mendengar seruan salat? Dijawab, iya. Maka Nabi mengatakan, fa'ajib. Maka penuhilah. Maka bagi seseorang yang menjalankan ibadah Ramadan, puasa, hendaklah ia pun tetap menjalankan ibadah salatnya, yakni salat berjamaah bagi seorang lelaki. Lalu bagaimana? Ketika dalam kondisi-kondisi sulit, seperti wabah yang melanda dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini, bukan berarti salatnya digugurkan. Sebagaimana salat dalam perang tidak digugurkan, tetap ditekankan. Maka pendirian dan penegakan salat tetap tidak berubah, hanya tata caranya. Kita dalam kondisi-kondisi sulit, maka diupayakan tetap berjamaah walaupun tidak di masjid. Inilah kemudian yang dijadikan dalil bagaimana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan salatu jamaah tufdalu ala salatin faddin bisab'in wa isrina darajah. Salat jamaah ketika dibandingkan dengan salat sendirian maka berbanding 27 derajat. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Satu catatan yang tidak boleh dilupakan bagi orang yang berpuasa dan tetap harus menegakkan salat adalah jangan sampai salat subuhnya dan salat isya-nya dilupakan atau diremehkan. Hal ini sebagaimana ancaman dan juga kabar yang tentu saja menjadi cambuk bagi kita semua ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa salat subuh dan salat isya merupakan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Maka ketika puasa, subuh biasanya dikalahkan oleh rasa kantuk, isya biasanya dikalahkan oleh rasa kenyang. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim hendaklah memperhatikan kedua salat ini dan mendapatkan keduanya
dalam prioritas-prioritas kita agar kita tidak tergolong dari orang-orang munafik. Adab berikutnya, adab yang kedua yang termasuk di antara adab-adab wajib adalah meninggalkan dusta. Jangan sampai ketika kita berpuasa, benar kita tidak menelan sesuatu, kita tidak melakukan hubungan badan, tetapi keluar dari lisan kita adalah perkataan-perkataan dusta. Padahal Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wal kadhib. Jauhilah kalian perkara-perkara dusta. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena perkataan dusta tadi kelak akan mengantarkan pelakunya pada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ketika seseorang ini masih saja ia melakukan perbuatan dustanya, bahkan dia terus dan tidak bisa meninggalkannya, ia masih berusaha untuk dusta, tidak meninggalkan, maka dicatat dalam hadis, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah tetapkan ia sebagai seorang pendusta. Berikutnya, adab yang perlu ditekankan lagi, dan ini hukumnya wajib. Selain menjaga diri dari sifat dusta, dia pun juga menjauhkan dirinya, lisannya dari ghibah. Apa itu ghibah? Ini membicarakan orang lain atas hal yang tidak diinginkan oleh saudara kita tersebut. Maka ghibah ini sesuatu yang sangat berat sekali. Syariat Islam memandangnya. Ada sebuah kisah dan sebuah hadis yang menarik. Ini ketika malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi SAW ketika proses Isra dan Mi'raj. Maka Nabi SAW melihat seseorang yang mencakar wajahnya. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Maka Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging mereka, yakni daging manusia. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan mencelakakan harga diri mereka, melukai harga diri mereka. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Dan poin berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana orang yang berpuasa dia tetap menjaga agar semua anggota tubuhnya, baik itu pendengarannya, baik itu penglihatannya, tetap berada di jalan yang telah Allah tetapkan kehalalannya. Jangan sampai ia puasa namun telinganya mendengar atau menikmati ghibah dari tetangganya. Jangan sampai ketika ia puasa matanya justru menikmati hal-hal yang haram. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.